Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Afreza, NPM 1903030005 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A semester 6, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Islam. Saya adalah mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal produk pasar modal Indonesia. Instrumen pasar modal adalah surat berharga atau sekuritas yang diperjualbelikan di pasar modal. Yang dimaksud dengan sekuritas itu sendiri seperti surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, dan kontrak berjangka atas sekuritas. Nah, produk pasar modal ini secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, produk pasar modal dengan cara investasi secara langsung. Nah, contohnya itu ada dua. Yang pertama itu obligasi dan yang kedua saham. Nah, yang macam-macam keduanya itu ada produk pasar modal dengan cara investasi secara tidak langsung. Itu tuh contohnya ada reksadana. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pasar modal secara langsung ya. Di sini ada saham. Pengertian dari saham itu sendiri adalah sertifikat kepemilikan atas suatu perusahaan. Karakteristik saham di sini tuh ada 3 macam. Yang pertama ada limited risk atau resiko terbatas. Itu tuh artinya tanggung jawab pemilik saham atas perusahaan hanya sebatas nilai saham yang ia miliki. Jadi itu tuh di sini nih maksudnya tanggung jawab pemilik saham itu tuh hanya sebatas kayak nilai saham yang dia miliki gitu loh. Jadi kalau misalnya dia memiliki nilai saham segitu, yaitu tanggung jawab dia sendiri gitu. Dan yang kedua ada ultimate control atau pengendalian tertinggi. Maksudnya di sini ini nih, pemilik saham merupakan pihak yang memiliki kekuasaan untuk mengendalikan perusahaannya. Jadi pengendalian kontrol ini kayak semua yang ada di perusahaan itu dikuasai oleh pemilik saham itu tersebut. Dan yang ketiga ada residual claim atau penagih terakhir. Ini nih artinya jika perusahaan bangkrut, maka pemilik saham itu akan mendapatkan paling belakangan hasil penjualan dari perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya kayak perusahaan dari pemilik saham itu bangkrut gitu kan, kayak ada kesalahan dalam pekerjaan gitu, nah yang diutamakan itu seperti kayak pembayaran utang-utang dari perusahaan itu, terus tuh gaji-gaji karyawannya itu harus diutamakan, dan pemilik saham itu mendapatkan hasilnya itu yang terakhiran gitu. Jadi kalau semuanya udah beres, baru pendapatan dari penjualan perusahaan itu untuk dia. Nah, di dalam saham ini juga memiliki namanya harga saham. Ya, harga saham di sini juga terdiri dari 3 macam. Yang pertama harga nominal, yang kedua harga perdana, dan yang ketiga harga pasar. Yang dimaksud dengan harga nominal ini saham yang tercantum dalam sertifikat saham yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Jadi itu harga nominal ini kayak dia itu udah tercantum langsung di sertifikatnya gitu loh. Jadi nggak bisa diubah atau apapun karena dia udah tercantum dalam sertifikat tersebut. Dan yang kedua itu harga perdana. Harga perdana ini maksudnya harga yang pertama kali
saat pencatatan perusahaan itu dimulai. Jadi kayak misalnya pencatatan perusahaan itu tuh baru dibuat. Nah, harga yang baru pertama kali itu disebut harga perdana. Nah, yang ketiga itu harga pasar. Arti harga pasar itu kayak harga pasar itu artinya harga yang tercipta dari proses jual beli di pasar modal tersebut gitu. Jadi kayak misalnya ada konsumen sama ada penjual sama pembeli gitu kan. Itu dia orang lagi berinteraksi untuk jual beli gitu kan. Itu disebut dengan harga pasar. Nah, di saham ini memiliki keuntungan dan resiko. Nah, jadi sini pertama saya akan menjelaskan tentang keuntungan dari saham tersebut. Keuntungan saham itu ada dua. Yang pertama capital gain dan yang kedua itu dividen. Capital gain itu tuh artinya keuntungan yang kita peroleh dari selisih harga beli dan harga jual. Jadi kayak misalnya harga jual itu lebih tinggi daripada harga belinya, itu yang disebut dengan capital gain. Contohnya tuh kayak misalnya investor itu membeli saham ABC gitu kan dengan harga 500.000. Nah, dijual lagi dengan investor itu saham tersebut dengan harga 550.000. Jadi kan investor tersebut mendapatkan keuntungan kan, keuntungannya 50.000 itu. Maka itu yang disebut dengan capital gain. Dan yang kedua itu dividen. Dividen itu bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen berasal dari keuntungan yang dihasilkan dari perusahaan. Nah, tapi dividen ini akan diberikan jika tuh kalau misalnya perusahaan kan mendapatkan keuntungan pasti diadakannya dividen kan. Tapi dividen ini akan diberikan jika dapat persetujuan dari pemegang saham saat rapat umum pemegang saham tersebut. Nah, yang kedua itu udah ya. Nah, di dalam setiap keuntungan tuh pasti ada kan namanya resiko. Di sini juga saham itu memiliki resiko. Nah, resikonya saham ini ada 5. Yang pertama itu ada capital loss. Capital loss itu maksudnya kerugian yang diperoleh oleh pemegang saham. Jadi kayak misalnya capital loss ini kebalikan dari capital gain-nya. Jadi kalau maksudnya itu kayak harga beli dia itu lebih tinggi daripada harga jualnya gitu loh. Makanya dia bisa dibilang capital loss. Nah, yang ketiga itu tidak mendapatkan dividen. Karena tuh dividen itu tuh hanya berlaku pada saat perusahaan itu memiliki keuntungan gitu. Dan yang ketiga, risiko diberhentikannya perdagangan. Jadi kalau misalnya kayak perusahaan itu tuh tidak pernah mendapatkan keuntungan terus, nah resikonya tuh perdagangan tuh akan diberhentikan. Yang ketiga tuh resiko delisting saham, dan yang keempat resiko terjadinya kebangkrutan dan adanya dilikuidasi. Nah, itu tadi penjelasan tentang saham. Mari kita lanjutkan ke obligasi. Tadi kan macam-macam saham secara langsung itu kan ada macam-macam pasar modal yang secara langsung itu ada saham sama obligasi. Nah, di sini kita akan lanjut ke obligasi. Obligasi itu merupakan sekuritas berbasis surat utang yang memberikan investasi bersifat tetap selama periode tertentu hingga jangka waktu jatuh temponya. Nah, sama juga seperti saham, obligasi ini memiliki keuntungan dan resikonya. Kita masuk ke keuntungan obligasi. Keuntungan obligasi itu ada 2. Yang pertama pendapatan tetap, dan yang ketiga capital gain.
Nah, arti dari pendapatan tetap itu kayak dia itu tuh pendapatannya itu, keuntungan dari obligasi kan pendapatan tetap. Pendapatan tetap tuh kayak dia pendapatannya setiap tahun atau setiap bulan itu tetap, jadi dia tidak naik, tidak untung. Itu bisa jadi kan itu keuntungan dari obligasi. Dan yang kedua itu capital gain. Capital gain ini sama aja kayak yang di saham tersebut, jadi kayak nilai jualnya tuh lebih tinggi daripada nilai beli kan. Nah, itu tadi keuntungan dari obligasi. Terus selain itu kita masuk ke beberapa resiko dari obligasi tersebut. Ada dua juga di sini. Yang pertama risiko likuidasi, dan yang kedua risiko maturitas. Nah, itu tadi. Obligasi ini juga memiliki karakteristik. Nah, karakteristik obligasi ini ada beberapa jenis juga. Nah, seperti kayak nilai nominal, kupon, dan jatuh tempo. Arti dari nilai nominal itu nilai pokok obligasi yang harus dibayarkan oleh penerbit kepada pemegang obligasi. Dan yang kedua, kupon. Besarnya bunga obligasi yang harus dibayarkan oleh penerbit kepada pemegang obligasi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dan yang ketiga, jatuh tempo. Arti dari jatuh tempo itu kayak tanggal pemegang obligasi akan membayar seluruh pokok obligasi kepada pemegang obligasi. Lanjut kita ke reksadana. Reksadana ini contoh produk pasar modal secara tidak langsung. Ya, secara tidak langsung itu ada reksadana. Arti dari reksadana itu sendiri adalah alternatif investasi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi di pasar modal, namun memiliki dana, waktu, dan pengetahuan investasi terbatas. Di sini reksadana hanya menjelaskan tentang keuntungan dan resiko dari reksadana tersebut. Keuntungannya dari reksadana tersebut ini ada pengelolaan profesional, efisiensi waktu, meminimalisasi risiko, biaya ringan, dan bebas pajak. Di setiap keuntungan juga kan pasti ada namanya risiko kan. Reksadana ini juga memiliki risiko. Untuk itu resikonya itu berkurangnya nilai unit penyertaan, risiko likuiditas, dan risiko wan prestasi. Baiklah, itu tadi yang bisa saya jelaskan mengenal pasar modal Indonesia. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.